Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnita Khairunisa Putri dengan NIM 2102936. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas D. Melalui video ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan media konsen Batar untuk memenuhi tugas media pembelajaran matematika saya. Baiklah, media yang saya akan jelaskan pada saat ini adalah konsen Batar, di mana konsen Batar sendiri merupakan singkatan dari kekongruenan kesebangunan bangun datar. Jadi, media ini merupakan media yang digunakan untuk menemukan konsep kesebangunan dan kekongruenan dari bangun datar. Jadi, sebelum menggunakan media ini, kita harus tahu apa dulu itu kekongruenan dan apa itu kesebangunan. Kekongruenan adalah dua buah bangun yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Sedangkan kesebangunan adalah dua bangun yang memiliki perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaiannya itu bernilai sama dan juga sudut yang bersesuaian sama besar. Maka dapat kita simpulkan bahwa syarat dari kekongruenan yaitu ada dua. Yang pertama adalah dua bangun itu memiliki sisi-sisi yang sama panjang, dan yang kedua adalah kedua bangun itu memiliki sudut-sudut yang sama besar. Sedangkan pada kesebangunan kita juga dapat mengambil kesimpulan yaitu syaratnya ada dua, yaitu yang pertama perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Baiklah, kita gunakan medianya. Baiklah, pertama adalah papan konsen Batar. Dapat kita lihat papan konsen Batar ini terdiri dari 4 bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan juga segitiga. Selain papan konsen Batar ini, kita juga memiliki beberapa media kecil dengan bentuk beberapa bangun, yaitu persegi berwarna merah, persegi panjang berwarna kuning, jajar genjang berwarna hijau, dan segitiga berwarna biru. Baiklah, cara penggunaan media untuk kekongruenan. Seperti yang kita ketahui tadi, syarat dari kekongruenan itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah sisi-sisinya sama panjang dan juga sudut-sudutnya sama besar. Baiklah, pertama kita ambil media secara acak. Saya mengambil sebuah media segitiga. Lalu kita cocokkan segitiga ini kepada model. Dapat kita lihat sisi-sisi pada segitiga sama panjang dengan sisi-sisi pada model. Dan sudut pada segitiga sama besar dengan sudut pada model, sehingga dapat kita simpulkan bahwa segitiga ini kongruen terhadap segitiga pada model. Soal lainnya kita ambil lagi secara acak. Saya mengambil persegi, lalu persegi ini kita cocokkan dengan persegi pada model. Dapat kita lihat sisi-sisi pada persegi itu sama panjang dengan sisi-sisi pada model, dan sudut pada persegi itu juga sama besar dengan sudut pada model. Sama seperti syarat kekongruenan, yaitu sisi-sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, maka persegi ini kongruen terhadap persegi pada model. Lalu untuk kesebangunan kita ambil lagi media secara acak. Saya mengambil media jajar genjang. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, syarat dari kesebangunan yaitu perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai dan juga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Media ini kita cocokkan kembali pada media pada model. Dapat kita lihat sisi alas jajar genjang itu sama dengan dua buah bangun jajar genjang, dan sisi yang ini
juga sama dapat dipenuhi dengan dua buah jajar genjang, sehingga perbandingan sisi dari jajar genjang ini adalah setengah dan setengah. Maka jajar genjang ini memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama dan juga memiliki sudut yang sama besar. Maka dapat kita simpulkan bahwa jajar genjang ini sebangun dengan jajar genjang pada model. Selanjutnya untuk soal lainnya saya ambil lagi secara acak, yaitu bangun persegi panjang. Kita cocokkan kembali persegi panjang ini pada model. Dapat kita lihat sisi yang ini, sisi panjang pada model itu sama dengan dua buah sisi persegi panjang, dan sisi yang ini itu juga sama dengan dua buah persegi panjang, sehingga perbandingan sisi-sisinya itu sama-sama setengah. Dan juga sudut pada persegi panjang itu sama besar dengan sudut pada model, sehingga dapat kita simpulkan persegi panjang ini sebangun dengan persegi panjang pada model. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.